Kasus dugaan penggelapan yang melibatkan seorang pemuda bernama Genta kembali viral menjadi sorotan publik. Kuasa hukum keluarga korban Andar Manik, S. Hadi akan membawa kasus ini ke Divisi Propam Polri. Konferensi pers dugaan penggelapan dan kekerasan terhadap Genta bersama kuasa hukum keluarga korban Andar Manik, Sarjana Hukum. Kasus ini Pak ya, bagaimana Pak kronologisnya Pak Andar Manik Pak? Mau diceritakan Pak ceritanya Pak? Iya, sebelum ke saya selaku kuasa hukum, karena kebetulan kiri kanan kan ada orang tuanya, saya rasa orang tuanya bisa menjelaskan dulu sebelum masuk ke polisi. Ya silakan. Baik Ibu, minta tolong ceritakan kronologisnya Bu, kejadiannya bagaimana Bu? Baik, sebenarnya mereka ini berteman, mereka sudah teman baik lah, cukup akrab, dan beberapa kali pernah datang ke rumah. Mereka kemudian punya suatu masalah gitu, tapi yang saya alami yang terjadi itu malah jadi seperti ini gitu. Saya nggak mengerti kenapa masalah yang dia buat ini, tapi akhirnya anak saya mengakibatkan dia babak belur segala macam, bahkan sampai dimasukkan ke dalam penjara tanpa ada ditanyakan dulu seperti apa, orang tuanya ditanyakan dulu, tidak ada konfirmasi sama sekali dengan kami di awal mereka melakukan pelaporan itu gitu. Jadi apakah ada hubungan terkait saudara Bu? Ya. Dengan orang tersebut? Kalau untuk terkait saudara, untuk pelakunya sih tidak, tapi untuk ada dari salah satu mereka itu adalah kerabat kami, itu adalah keponakan saya. Oke. Jadi bagaimana Pak kuasa hukum? Ya, Pak Andar Manik, mohon diceritakan Pak. Ya, jadi setelah diterangkan dari orang tua dari atas nama Genta ini, memang setelah kita tahu kejadian, memang sangat miris gitu ya. Kenapa? Karena pada saat diceritakan kejadiannya itu, bahwa itu kejadian di Bekasi, setelah dipukuli lalu dibawa ke Polsek Kembangan. Nah, di dalam mobil itu, di situ ada pemukulan, penganiayaan lah. Makanya karena ada penganiayaan itu dilaporkanlah oleh orang tua dari Genta itu di Bekasi. Nah, setelah dibawa ke Polsek Kembangan, nah di situ di BAP. Sebenarnya laporan polisinya itu di bulan Februari 2025, kejadiannya itu di Desember gitu ya. Nah, ini kan anak muda bersahabat, nah minum lah katanya gitu. Nah, kalau kita lihat di BAP ini yang sangat miris sebenarnya. Di BAP itu dia bilang kejadian itu mereka janjian dari Bekasi, kemudian dilanjutkan untuk ke pub atau klub malam di daerah Tanjung Duren. Nah, kejadian itu di sana, disitulah minum atau mabuklah mereka, itu pengakuannya di BAP. Yang kemudian setelah itu minum mau balik, datanglah namanya Muhammad Rasid Ade lah, ya namanya Ade. Dia bilang dia menyerahkan ATM kepada Rengga untuk mengambil uang di Alpamidi di daerah Kebun Jeruk. Yang kemudian si Ade ini menyuruh, karena lama si Rengga ini, datanglah si Ade sebagai saksi korban, menyuruh si siapa Genta alias Sakti juga. Nah, pada perjalanan itu uang itu udah diambil, uang 100.000 itu udah diserahkan kepada si Ade yang menyuruh. Nah, setelah itu kejadian itu uang yang 100.000 itu dibeli buat beli minuman, dibagi-bagi lah kira-kira begitu. Nah, dalam kondisi mabuk, pulanglah mereka itu karena kosnya itu ada di daerah Bekasi. Yang kemudian sekitar jam 10 bangunlah si Ade menanyakan di mana ATM-ku, katanya begitu, ditanyakan ke si Rengga. Karena Ade itu sesungguhnya menyerahkan ATM itu adalah pada si Rengga. Namun si Rengga karena di Alpamidi kemarin itu dia bilang itu sudah diserahkan melalui si Genta. Nah, pertanyaannya begini, ketika dia itu sudah ambil uang 100.000 diserahkan kepada si Ade sebagai saksi korban, lalu persoalannya di
di mana, lokusnya di mana kan gitu nih. Nah, setelah dicari-cari, memang betul si Genta ini mengambil uang itu di daerah Bantar Gebang, kurang lebih 26.800.000, kira-kira begitu kan. Nah, oleh polisi Polsek Kembangan dilidiklah di sana, langsung disidik bisa tersangka. Nah, saya mau memperlihatkan di sini ketidakprofesionalan dari dari penyidik dari Polsek Kembangan. Misalnya dari tanggal aja salah, ini nanti bisa saya sampaikan, ini bukti setelah aku buat. Nah, contohnya saya memperlihatkan di sini kerugian itu dia bilang bahwa 26.800.000 itu ditarik di Bantar Gebang. Bantar Gebang. Ya, artinya di Bekasi. Tetapi oleh Polsek Kembangan dia bilang itu adanya lokus deliktinya di Jakarta Barat. Ini orang benar. Itu salah satu. Yang kedua, pada BAP itu tidak ada tanda tangan. Ini boleh dilihat nih, tidak ada tanda tangan sekali. Nggak ada tanda tangan Pak ya? Nggak ada tanda paraf, ya. Paraf ya. Jadi kami menduga kok BAP apa ini kayak main-main gitu ya. Di sisi lain di keterangan dari BAP yang lain, dia bilang itu bahwa yang digelapkan itu adalah kartu ATM. Iya. Itu keterangan yang lain. Nah, kemudian dari penanggalan juga, ini boleh lihat nih, pada saat pemeriksaan itu di bulan 12, belum sampai bulan 12, dia udah ada BAP-nya. Ini sampai Bulan berapa Pak? Bulan 12. Bulan 12. Iya, Tahun ini masih 2025. 2025 Pak ya. Pada sekarang masih bulan Mei. Ya. Nah, itu. Jadi itu bukan cuma satu Pak. Di sini juga saya perlihatkan itu apakah karena tipu atau apa ini. Ini banyak juga. Tolong dilihat Bang. Iya. Ini ada namanya dibilang ATM yang diserahkan itu warna gold. Terus di sini ada warna ATM warna putih. Warna putih. Ya. Ada lagi ATM warna putih kuning. Nah, sebenarnya yang mana nih, gitu kan? Kita bisa memperlihatkan di sini bahwa ketidakprofesionalan dari penyidik itu, ya patut dipertanyakan gitu. Nah, ini kan menjadi kalau begini caranya menjadi presiden buruk, ya. Nah, yang sekarang udah karena ada kejadian ini, oleh tadi yang saya bilang di Polres Bekasi, semua pelaku itu sekarang sudah laporkan tapi belum ditangkap. Itu kan pidana murni. Nah, saya minta kepada Kapolres Bekasi Kota untuk segera menangkap para pelaku ini. Karena apa? Yang penggelapan aja, mereka yang menggebukin itu ada CCTV. Seharusnya tidak ada lagi alasan untuk tidak menangkap itu. Kita udah coba nanti, tetapi ketika ini tidak dilakukan penangkapan, berarti kami menduga adanya ketidakprofesionalan dari penyidik. Ya, jadi sekali lagi kita minta Kapolres mohon diinstruksikan secara langsung untuk segera menangkap para pelaku ini. Sudah diperiksa, sudah dipanggil, tetapi sampai sekarang sama sekali belum ditangkap. Ya, itu untuk sementara. Padahal sudah ada CCTV di lokasi Bang ya? Ada semua bukti, dua alat bukti sampai. Itu sudah. Nah, yang namanya Genta itu sebenarnya ponakan dari si pelaku ini. Mereka ini kan berkawan bersama-sama mereka ini. Nah, saya agak curiga nih, mereka ini the gang, ya. Uangnya dari mana mereka ini harus ditelusuri sebenarnya ini. Karena apa? Waktu saya wawancara dan juga sama orang tuanya sama si Genta, pertanyaan saya begini, kenapa diambil uang itu? Nah, dia bilang gini, siapa yang kata sakit hati sesama teman pada sama mabuk dia dikencingin seluruh tubuhnya. Nah, ini kan perbuatan tidak terpuji. Itulah alasannya, mungkin kesal, oke, dia salah mengambil uang itu, tetapi lokus delikti itu adalah Bekasi, bukan di Jakarta Barat. Kalau dia bilang Jakarta Barat, berarti Polsek Kembangan itu salah menentukan lokasi, lokusnya. Lokusnya jadi diduga disalahkan Pak ya? Iya. Lokusnya itu di daerah Bekasi. Dan kita akan buktikan nanti semua BAP yang ada di sini. Ya, baik itu penulisan Pak. Ini kerugiannya pun oke, kalau dibilang kerugiannya si saksi korban itu 26 itu ditarik itu adalah di Bekasi. Bekasi. Ya harusnya kan yang mengadili itu kan Bekasi. Iya, Polres Bekasi Bang. Ya, kita akan buktikan ini nanti. Mudah-mudahan keadilan itu masih ada untuk Pak Genta.
Sebagai kuasa hukum, rencana ke depan apa aja Pak yang dilakukan Pak? Kami selaku kuasa hukum tentu akan melakukan upaya. Yang pertama, kita akan laporkan ke Propam, apalagi Bekasi itu dilama-lamain kira-kira begitu. Kita akan tetap melaporkan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, upaya hukum yang kita lakukan sekarang terhadap Genta, kita akan coba nanti berupaya meminta kepada majelis hakim untuk saksi berbalisan. Kita akan ungkap ini. Kalau memang toh ini perbuatannya ini apakah ada unsur sengaja atau bagaimana, atau memang ketidakprofesionalannya, ya seharusnya Polri harus berbenah diri. Kalau begini itu jangan sampai harapan kami ada genta-genta yang lain nantinya. Iya. Kira-kira begitu. Baik. Apa ada tambahan dari keluarga Pak? Ya silakan Pak tambahan. Silakan Pak. Udah. Oke. Terima kasih banyak Pak Andar Manik.